Kedua bilang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok database rental cosplay dengan mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Di sini kami akan mempresentasikannya. Dengan anggota kelompok ada Adelia Neon, dengan saya Amelia Putri, Fiora Jenia, Nur Ainen Cindy, dan Safira Xiaomi Aridani. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nur Ainun. Pendahuluan sistem yang ada ini dirancang untuk mengelola ekosistem penyewaan customer secara terpadu melalui dari manajemen inventory hingga penanganan penalti bagi pelanggan. Berikut ini isi dari sistem ini. Yang pertama ada manajemen user dan hak akses. Yang kedua itu ada katalog customer dan kategori terstruktur. Yang terakhir itu ada alur transaksi dan dokumentasi bisnis. Selanjutnya itu ada latar belakang penyewaan kostum cosplay semakin diminatin sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik. Sekarang sistem yang masih manual menyebabkan data tidak terorganisir secara optimal. Pencatatan pengguna kostum dan transaksi sehingga tidak terintegrasi. Maka diperlukan database untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengelola. Selanjutnya itu ada masalah yang terjadi dalam beberapa kasus adanya kesulitan dalam pencatatan, pencarian, dan pengelolaan data. Hal ini akan memicu resiko kesalahan input serta kehilangan data cukup tinggi. Akibatnya proses pembayaran dan pengembalian belum terkelola dengan baik. Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Yang pertama itu ada sistem yang kami buat hanya mencakup penyewaan kostum cosplay. Yang kedua itu ada data yang dikelola oleh sistem pengguna, custom, dan transaksi. Yang ketiga itu ada proses meliputi penyewaan, pembayaran, dan pengambilan. Dan yang terakhir itu tidak membahas pengiriman atau sistem online berbasis aplikasi. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan kami membuat sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengelola data pengguna, kostum, dan transaksi. Yang kedua itu ada mempermudah proses penyewaan. Selanjutnya ada mendukung pembayaran dan pengambilan. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dan keakuratan data. Selanjutnya oleh Amelia. Selanjutnya ini ada tabel transaksi di mana tabelnya itu ada 5. Yang pertama kategori, kostum, user, transaksi, dan detail transaksi. Di mana primary key dari tabel kategori yaitu ID kategori. Dia terhubung dengan tabel custom. Di mana tabel custom ini primary key-nya ID custom, dia bisa terhubung ke detail transaksi di mana primary key-nya detail transaksi itu yaitu ID detail transaksi. Di sini ada transaksi, primary key-nya ID transaksi, yang mana nanti terhubung ke detail transaksi dengan query ID transaksi. Selanjutnya ada tabel user, di mana primary key-nya itu ID user, lalu terhubung ke tabel transaksi. Selanjutnya ada analisis relasi ERG, one to many, user ke transaksi, kategori ke custom, dan pengembalian ke denda. One to one, transaksi ke pengembalian untuk menjamin akuntabilitas nota. Yang ketiga ada money to many,
transaksi ke kostum melalui perantara tabel detail transaksi. Selanjutnya ada struktur tabel utama. Primary key-nya ID user. Tabel user menyimpan identitas admin dan pelanggan berrelasi one to n dengan transaksi. Yang kedua ada primary key ID kategori, di mana tabel kategori mengelompokkan jenis custom agar pencarian lebih efisien. Yang ketiga ada primary key ID kostum, di mana tabel kostum, data investor, nama, ukuran, harga sewa, dan jumlah stok tersedia. Selanjutnya ada dokumentasi transaksi, di mana yang pertama ada tabel transaksi, mencatat waktu sewa, batas waktu, total harga menjadi pusat dari seluruh aktivitas penyewa. Yang kedua ada detail transaksi, menghubungkan transaksi dengan custom, and to many, memungkinkan pelanggan menyewa banyak custom dalam satu nota. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan, di mana di sini pertama ada tentang pembayaran. Setelah melengkapi sistem yang ada, pada pembayaran menjadi lebih realistis dengan pencatatan finansial yang akurat. Yang pertama itu ada fungsinya. Fungsinya itu adalah untuk mencatat nominal, metode pembayaran yang digunakan itu ada tunai atau transfer, dan status verifikatifnya. Sekarang untuk ada relasi, di mana relasinya itu adalah one to n. Satu transaksi bisa dibayar beberapa kali atau bisa dibayar sekali, bisa dengan DP atau dan pelunasan. Selanjutnya masuk pada detail transaksi. Setelah melakukan pengembangan, sistem akan menjamin keamanan akses kostum setelah masa sewa berakhir. Fungsinya itu untuk memvalidasi tanggal kembali dan penilaian kondisi fisik custom. Untuk relasinya one to one, integrasi satu data akan data pengembalian untuk tiap transaksi yang sah. Selanjutnya ada pengembangan denda. Sistem ini akan menangani pelanggaran produser atau kerusakan barang secara sistematis. Fungsinya itu untuk klarifikasi jenis denda yang harus dilakukan. Misalnya itu ketika terlambat, rusak, atau hilang, dan akan dikalkulasikan dengan biaya yang harus dibayarkan. Untuk relasinya sendiri itu ada one to n, yaitu salah satu pengembalian dapat memicu beberapa jenis denda sekaligus. Kesimpulannya, arsitektur database rental cosplay ini menggabungkan integritas data operasional dengan fleksibel dan pengembangan bisnis. Itu bisa untuk mendukung siklus bisnis penyewaan dari hulu ke hilir. Struktur relasionalnya mencegah terjadinya anomali data dan sistem siap dikembangkan ke arah aplikasi web ataupun mobile. Tanya saya kembalikan ke moderator. Tuhanlah.
Udah ya. Jangan ketawa, lagi di record. Oke. Udah, nggak usah lagi ditengah makan.